Nah ini Ko, nah ini tuh project yang sedang aku bahas saat ini Ko, yang seperti aku omongkan kemarin, project yang aku omongkan kemarin yaitu tentang VSPN project. Nah VS project sendiri itu membahas tentang isu-isu yang isu-isu masalah yang ada di Indonesia sekarang saat ini Ko. Nah VSPN Project itu membahas tentang kualitas dalam hidup kok. Nah, kualitas dalam hidup itu terbagi menjadi dua kok. Nah, yaitu eksternal dan juga internal. Nah, faktor eksternal sendiri itu faktor yang nggak bisa kita kontrol kok. Nah, dan faktor internal itu yang bisa kita kontrol kok. Nah, faktor eksternal sendiri itu ada seperti contohnya itu masalah yang terjadi di Indonesia saat ini kok, yaitu limbah sampah, plastik dan lain sebagainya. Nah, ini faktor yang nggak bisa kita kontrol kok. Nah, faktor yang bisa kita kontrol itu dari faktor makanan kok, yaitu ada dari junk food dan juga healthy food. Nah, kalau Koko sendiri lebih suka yang mana? Nah, lanjut ya kok ya. Nah, ada kok, tahu nggak sih kok, stres diri pun itu bisa membahayakan kesehatan dalam tubuh kok. Nah, banyak ya kok 6 efek berbahaya yang bagi kesehatan bagi tubuh kok, yaitu ada kanker dan gangguan imun, penyakit jantung dan juga masalah berat badan dan lain sebagainya kok. Nah, kalau Koko sendiri itu lebih yang mana kok? Kalau Koko stres tuh larinya kemana? Oh gitu ya kok ya. Nah, oh ya kok. Nah, ini kok lanjut ya kok ya. Tahu nggak kok? Ini dikutip dari WHO kok. 80% penduduk Indonesia itu menderita penyakit kritis sebelum meninggal kok, meninggal dunia kok. Nah, artinya 4 dari 5 orang di sekitar kita itu terancam mengalami sakit kritis dulu kok sebelum meninggal dunia kok. Nah, ada kayak kita itu ada 5 orang kan ya kok ya, ada 5 orang. Nah ini empatnya ini pasti sakit kritis dulu kok sebelum meninggal kok. Oke, lanjut ya kok ya. Eh, ini kok, nah ini ada penyakit-penyakit yang paling berbahaya di Indonesia saat ini kok. Kalau menurut koko mulai dari 4 penyakit ini yang lebih parah yang mana kok? Oh, stroke ya kok ya. Oh, emang ada kok, ada kerabat atau teman atau orang yang punya penyakit stroke kok? Oh gitu ya kok ya. Koko tahu nggak sih? Koko sudah nyari-nyari belum? Berapa kira-kira kalau stroke ini biayanya berapa? Nah ini kok temenku ini sudah ngasih informasi, dia sudah mencari informasi tentang harga-harga penyakit yang ada di Indonesia yang saat ini kok. Nah itu stroke itu 1 miliar, sakit jantung itu 1 miliar, kanker tuh 2 miliar, gagal ginjal tuh 3 miliar. Pasti mahal banget lah ya kok ya. Nah, ini kan biaya-biaya tadi kok. Nah, ada biaya yang kok, yang nggak kelihatan kok. Contohnya itu seperti gunung es kok. Nah, atasnya emang kecil kok, tapi bawahnya itu gede banget kok. Ada biaya-biaya yang nggak kelihatan kok. Contohnya itu seperti akomodasi, transportasi untuk perawatan di luar negeri. Nah, untuk bisnis dan juga pekerjaan kok. Nah, terutama kok kalau orang sakit tuh pasti meninggalin bisnis dan pekerjaannya kok. Nah, apalagi kalau kita meninggalkan bisnis dan pekerjaan, akhirnya kita nggak dapat income kok, income kita jadi turun. Nah, terus habis income kita turun kan kepercayaan pelanggan dan pemasok kan jadi jadi nggak percaya lagi kan kok. Nah, terus habis itu masa depan karir kok, kita kan nggak bisa mikir masa depan karir kita kan gimana nanti kalau kita sudah terkena penyakit. Nah, akhirnya kita stres apa, stres mikir cicilan, cicilan mobil, cicilan rumah, terus habis itu kartu kredit dan untuk biaya hidup yang sehari-hari, nah seperti biaya sekolah anak, biaya yang lain-lain. Nah ini kok semua kok kalau di total kok itu bisa 5 kali lebih dari biaya pengobatan kok, pasti gede banget kok. Ini kok aku ambil kasih permisalan kok, ada sepasang suami istri kok, dia mendapatkan income. Nah, dia mendapatkan income-nya itu untuk biaya hidup kok. Nah, habis itu dia itu juga punya tabungan dan juga investasi. Nah, buat apa kok? Itu buat biaya sekolah anak, buat untuk tabungan untuk masa tua. Nah, itu semua kok, ini tujuan dari keuangan kok. Nah, aku ambil permisalan lagi kok, yaitu Bapak A, 35 tahun, dia tidak merokok kok. Dia nabung di bank kok. Bulan pertama dia nabung 10 juta. Bulan kedua dia nabung 10 juta. Bulan ketiga dia nabung 10 juta lagi. Dan bulan keempat dia terkena penyakit stroke kok, dan membutuhkan biaya sebesar 1 M kok. Nah, 1 M ini kan ya pasti banyak banget lah ya kok. Nah, Bapak A ini nggak punya 1 M kok. Akhirnya dia itu eh, jual mobil, jual tanah. Nah, kan ya eman banget sih kok kalau zaman sekarang tuh jual mobil, jual tanah. Nah, terus nyari pinjaman kok. Nah, kok sekarang ya aku tanya ya kok ya,
di zaman saat ini kok nyari pinjaman tuh sulit, pasti sulit banget kan ya kok ya. Orang minjem 1 juta aja pasti nggak ada kan kok ya, pasti sulit banget. Nah habis tuh nyari sumbangan kok, dan opsi yang terakhir tuh ada sumbangan kok. Kalau sumbangan ini kok menurut Rio itu nggak efisien kok, karena kenapa? Karena kita kan membutuhkan uangnya tuh saat itu juga kok. Nah kalau saat itu juga kan tidak bisa kan kok ya, kayak kita harus membutuhkan yang cepatnya gitu kan kok. Tapi kan kalau pinjaman kan kalau sumbangan kan pasti butuhnya kan lama banget. Nah opsi kedua itu ada bank dan juga asuransi kok. Bapak A ini menabung di bank bulan pertama sama 10 juta, bulan kedua 10 juta, bulan ketiga 10 juta. Nah bulan keempat dia terkena penyakit stroke kok. Menurut Koko, bank dan juga asuransi bisa bantu nggak kok? Belum tentu kok. Nah bank dan asuransi itu ada juga yang namanya inner limit, yaitu kayak ini kok, contohnya kok tagihan 1,9 M tapi yang dibayar itu 158 juta dan sisanya kita harus bayarkan kok ya. Nah kalau gitu kan namanya kan boncos kok ya, rugi kita beli asuransi kok, rugi banget kok. Nah nah ada satu lagi kok, asuransi yang sesuai tagihan kok. Nah asuransi yang sesuai tagihan tuh contohnya itu seperti yang ini kok. Nah ini biaya asuransinya 1,5 miliar kok, tapi yang dibayar 1,556 dah, dan ini hampir 100% dibayar kok, dan ini asuransi yang bagus banget kok. Tapi menurutku kok asuransi juga bukan jadi solusi kok. Nah menurut Koko nih, orang yang sudah terkena penyakit stroke kok, dia bisa kerja nggak kok? Kan nggak bisa kan kok ya. Dia nggak bisa kan, dia kan nggak ada income kan kok. Nah misal dia nggak punya tabungan, tapi dia punya tabungan kok, lama-lama tabungan tuh bisa habis kok. Kan juga ada kan ya namanya bayar premi. Terus kalau asuransi itu juga ada yang namanya bayar premi kan kok. Kan kalau asuransi preminya pasti berlanjut kok. Nah menurutku kok bank dan juga asuransi itu belum bisa jadi solusi kok. Nah ini kok, ini adalah program yang kita kembangkan kok, yaitu FSB kok. Nah FSB ini artinya Financial Stability Program. Contoh lagi kok, kita ambil contoh lagi. Bulan pertama dia nabung 3 juta, bulan kedua 3 juta, bulan keempat 3 juta, dan bulan keempat dia terkena penyakit stroke kok. Dia terkena penyakit stroke. Nah dia kena biaya 1M kok. Maka kita tutup biaya 1M kok, sama kayak asuransi, hampir sama kok, sama kayak asuransi. Tapi kita gak cuman bayar rumah sakit kok, tapi kita kasih uang 1M cash kok untuk orang yang kena stroke kok. Nah untuk biaya hidupnya mereka kok. Nah orang kalau sudah sakit itu kan pasti kan gak bisa ngapa-ngapain kok, jadi kita kasih 1M cash kok. Nah lalu kok kalau asuransi kan bayar premi terus kan kok, tapi di sini kok bulan ke-5, 6, 7 dan lain-lain gak usah bayar kok sampai umur 65 tahun kok. Nah lalu udah berobat kok, tapi dia meninggal kok, kita kasih dia sudah berobat kok, tapi dia pada akhir bulan ke-6, bulan ke-7 dia terkena penyakit dia meninggal dunia kok karena ketabrak kok. Nah kita kasih lagi 1M cash lagi kok untuk keluarga yang mereka tinggalkan kok. Dan kita kasih kartu sakti kok, rawat inap, on bill, dan kamar VIP kok. Nah menurut Koko nih mana yang paling bagus kok, bank dan asuransi kesehatan atau FSB kok?